Apa benda ni wey? Ya, Malaysia dan Indonesia sudah berbeda level di tingkat U17. Indonesia menang 4-1 melawan Yaman, sedangkan Malaysia kalah 4-0 melawan Yaman. Kok nggak salah tuh ya, kan grupnya sampai D doang. Kok bisa sih ada sampai grup E-nya cuy? Buset dah, dan ternyata guys di grup E itu ada Malaysia, Jepang. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke guys, kali ini saya mau reaksi beberapa cuplikan video di mana netizen pada membandingkan level skuad Garuda Muda Indonesia dan skuad Harimau Malaya Muda, di mana kata netizen sama-sama melawan Yaman, akan tetapi justru Indonesia bisa membantai 4-1 dan skuad Harimau Malaya Muda malah kebantai 4-0. Kata netizen ini jelas levelnya sudah berbeda. Dan ada satu yang aneh dari fan Malaysia ketika timnas U17 Malaysia tidak lolos ke Piala Asia. Fan Malaysia membuat daftar grup sendiri kalau Malaysia masuk di Piala Asia 2025. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Guys, beginilah perbedaan Garuda Muda Timnas Indonesia U17 dibandingkan Harimau Muda Timnas Malaysia U17 saat melawan Yaman. Harimau Muda dibantai 4-0 versus Yaman di laga Piala Asia U17 2023. Sedangkan Timnas Indonesia U17 alhamdulillah menang telak versus Yaman U17 dengan skor 4-1 dan lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Dek Malay, sudah kami balaskan ya dendam terhadap Yaman. Lain kali jangan main jauh-jauh. Dek Malay. Gitu dah, aduh, peringatan negara tetangga berjasa kuning, jangan iri ya kak. Jangan iri. Doni bos bisa menang lawan Yaman, buset dah. Ayo, mau alasan apa lagi? Mau alasan apa lagi, ayo? Buset dah, udah kagak bisa ngelak guys ya. Udah kagak bisa ngelak bahwa King Indo itu di atas Malaysia. Buset dah nih guys ya, Malaysia dibantai-bantai 4-0. King Indo menang 4-1 lawan Yaman plus masuk ke Pildun. Buset dah, udah ya guys ya, udah gak perlu ngelak lagi ya. Nih guys ya, sama tuh ya, U17 sama ya, sama-sama U17 ya, nggak beda kayak kemarin ya. Sama U17 ya, cuman beda tahun. Terus jangan iri dan jangan panas ya. Harusnya gitu sebagai tetangga ngedukung lah, ngedukung King Indo nanti gitu. Jangan lupa nonton juga ya, nonton King Indo di Pildun. Alhamdulillah. Apa benda ni wey? Ya, Malaysia dan Indonesia sudah berbeda level di tingkat U17. Indonesia menang 4-1 melawan Yaman, sedangkan Malaysia kalah 4-0 melawan Yaman ya. Ini sudah menandakan Indonesia U17 beda level dengan Malaysia U17. Apa benda tuh ya? Indonesia menunjukkan kualitasnya dan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kata ya, Kusnova sudah boleh ya, sudah boleh telepon FIFA. Oi FIFA, mana nih lagu kebangsaan Indonesia? Macam tu. Luar biasa, Indonesia tunjukkan kualitasnya. Tapi gimana nih menurut korang? Bagus tak Indonesia versus Yaman semalam? Apa benda nih? Sudah level up timnas Indonesia U17. Tapi gimana menurut korang? Tulis pendapat korang di kolom komentar. Let's. Bang, tutor dong bang. Gimana ngalahin Yemen bang? Bukan dibantai, tapi membantai. Gimana caranya bang? Ada di YouTube PSSI ya guys ya. Ini sama nih, sama U17 ya guys ya. Asian Cup juga ya. Nah, sesimpel itu. 4-0 dengan 4-1. Mungkin dari skor bisa kelihatan. Tutor ada di YouTube SSI lah ya.
2024 adalah tahun yang suram bagi sepak bola Harimau Malaya. Bayangkan saja, sepanjang tahun tim nasional Malaysia tak punya satupun prestasi yang bisa mereka pamerkan. Pada Piala Asia 2023 Malaysia tersingkir lebih awal dari fase grup. Kemudian kualifikasi Piala Dunia 2026 Malaysia juga gagal lolos. Lanjut Piala Asia U23, Piala ASEAN U16 dan Piala ASEAN 2024, Harimau Malaya juga tersingkir di fase grup. Kemudian kualifikasi Piala Asia U17 dan Piala Asia U20 tahun 2025 Malaysia juga gagal lolos ke Asia. Terakhir Piala AFF 2024 Malaysia yang katanya mau jumpa Indonesia di final akhirnya tersingkir juga. Mungkin satu-satunya prestasi yang bisa fans Malaysia banggakan adalah saat timnas Malaysia mampu menahan imbang Korea Selatan 3-3 di Piala Asia tahun lalu. Klasemen sementara Piala Asia U17 setelah Indonesia menang 4-1 atas Yaman. Indonesia berada di posisi pertama dengan poin 6, diikuti Yaman di peringkat kedua dengan poin 3. Nah, Indonesia ini ada 4 grup ya sebagai juara grup C. Sekalipun nanti di pertandingan terakhir kalah lawan Afghanistan, Yaman atau Korea menang dan Piala Asia ini sama-sama 6, Indonesia tetap ada 4 juara grup. Kenapa? Karena regulasi di Piala Asia kali ini head to head yang dihitung duluan. Jadi Indonesia udah memastikan diri sebagai juara grup C. Nah, untuk lawan di perempat final, kita menunggu antara Tajikistan atau Iran atau Korea Utara. Siapa yang jadi runner up di grup D ini, inilah yang bakalan menjadi lawan kita. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada adik-adik timnas U17. Perjuangan kalian patut diapresiasi. Indonesia lolos Piala Dunia. Indonesia mendunia. Kalian semuanya kelas dunia. Salam di Mateo untuk seluruh dunia. Apa benda nih weh, ternyata guys Gartan gak bisa semuanya ikut AFC U17 bikin grup Asia sendiri. Cuy, buset dah guys, jadi seriusan cuy. Grup di Piala Asia. Ya, kan grupnya sampai D doang. Kok bisa sih ada sampai grup E-nya cuy? Buset dah, dan ternyata guys di grup E itu ada Malaysia, Jepang. Malaysia bikin grup sendiri di Piala Asia. Ada juga Sri Lanka, buset dah. Nih guys yang gue dapet di poinnya dari Haikal AM cuy. Profilnya aja FAM cuy. Wah anjir, gue baru tahu cok, buset dah. Tapi ya gak kayak gini juga lah guys, gak kayak gini juga lah, buset dah. Maksa amat cuy ya, maksa amat pengen ikut AFC U17 gitu ya, buset dah. Semangat terus ya negara tetangga ya. Oke guys, demikian beberapa cuplikan video di mana netizen pada membandingkan level skuad Garuda Muda Indonesia dan skuad Harimau Malaya Muda Malaysia, di mana sama-sama melawan Yaman, cuman beda tahun akan tetapi justru Indonesia bisa membantai Yaman dengan 4-1 sehingga membawa Indonesia ke Piala Dunia secara otomatis, sedangkan pernah juga dialami oleh Malaysia yang sama-sama melawan Yaman, akan tetapi justru Malaysia dibantai dengan 4-0, sama-sama U17. Jelas hal ini sudah menunjukkan level yang berbeda antara skuad Garuda Muda Indonesia dan skuad Harimau Malaya Muda. Makanya netizen pada membandingkan. Dan ada satu yang lucu, fan Malaysia. Kita tahu Malaysia itu tidak masuk di Piala Asia 2025 tahun ini. Dan di Piala Asia 2025 ini hanya ada 4 grup. Sementara ada satu postingan dari Malaysia di mana fan Malaysia membuat grup sendiri. Ini satu yang kocak. Begitu Malaysia inginnya masuk di Piala Asia, akan tetapi di tahun 2024 di semua umur Malaysia gagal lolos di piala-piala bergengsi. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.